Nah, tentu saya kira yang menjadi fokus kita ini tembakaunya ya. Tembakau. Kalau petani kan nggak ada masalah, bagus-bagus saja gitu. Nah, bagi petani tembakau ini memang jadi dilematis, menjadi masalah begitu karena Islam memberikan sorotan terkait dengan tembakau itu sendiri. Fahamlah kita, ngertilah kita bahwa Islam kan menginginkan ya semua pemeluk-pemeluknya itu betul-betul memang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersih, tidak ada tidak terkena sesuatu yang dapat menghalangi mereka dari ibadah kepada Allah, tidak merugikan orang lain dan sebagainya, kan begitu. Nah, kita kembali kepada berangkat apa hukum tembakau dalam Islam. Yang notabene tembakau ini kan dibuat untuk rokok kalau kita di sini begitu kan. Nah, maka berangkat dari sini tentunya para ulama menjelaskan kalau memang begitu, kalau memang tembakau selama ini digunakan untuk itu, tentu hukumnya adalah sama dengan itu. Sama dengan rokok itu. Haram. Kecuali memang tembakonya untuk yang lain. Tapi sepengetahuan kami, kita lah ya di sini, kan itu biasanya memang untuk rokok gitu kan, untuk memang disuplai. Nggak ada orang sayur pakai tembakau itu. Tidak ada sayur kan begitu. Ya. Nah, kalau untuk sekedar digunakan oleh kita inang-inang di Sumatera Utara ini untuk sekedar suntil gitu kan sekira sedikit apanya kan. Sementara petani tembakau ini kan jumlahnya besar ya, khususnya daerah Jawa sana. Nah, intinya bahwa kalau itu dijadikan untuk rokok kita katakan tidak dibenarkan. Kenapa? Karena memang banyak dalil, terutama dalam Al-Quran dan hadis. Nabi ayat Allah SWT mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kehancuran, kebinasaan. Kata para ulama ini termasuk ini. Kenapa mereka mencampakkan diri mereka kepada kebinasaan? Karena dengan dengan melakukan penanaman tembakau lalu nanti dibuatkan untuk jadi rokok, ini kan bentuk ta'awun. Ta'awun dalam bentuk apa? Bukan dalam bentuk albirri wa taqwa, tapi dalam bentuk al-itsmi wal udwan. Kan itu masalahnya. Karena memang tidak ada lain, pasti ke situ dia larinya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis Nabi SAW mengatakan bahwa la darara wa la dirara, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan juga tidak boleh mengganggu orang lain. Juga ayat dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri-diri kalian, sungguhnya Allah sayang sama kalian. Karena kalau orang yang merokok pasti itu sesungguhnya adalah secara tidak langsung dia membunuh dirinya. Nah, kan tahulah kita bahwa merokok itu kan memudaratkan, membahayakan kepada si pelakunya. Tapi kalau memang tembakau itu, lagi-lagi kata para ulama, tidak memang digunakan bukan untuk itu, ya tafadhol gitu. Mungkin untuk obat atau apa gitu. Tapi pertanyaannya apa memang jumlahnya kan nggak besar kalau untuk itu saja gitu kan, sedikit. Seperti tadi kita bilang untuk suntil, untuk obat-obat yang jumlahnya itu nggak besar, dan memang di Indonesia kan banyak pabrik. Pabrik rokok kita katakan. Ya dari mana lagi dia sumbernya? Itu kan. Nah, ini sekali lagi saya katakan kalau memang betul tembakau itu bukan untuk hal itu, ya nggak ada masalah. Tapi tahulah kita bahwa sekarang ini kan memang nggak ada lagi yang lain kecuali untuk itu. Begitu.